Eh, terima kasih ya. Saya izin share screen ya. Monggo, Prof. Sudah ya? Sudah terlihat ya Mbak Indah ya? Oke, baik Ibu dan Bapak. Jadi apa yang saya akan jelaskan ini terkait dengan PAK dosen ya. Jadi nanti ada tentang kait PUPAK 2019 yang sampai sekarang masih berlaku ya. Kemudian suplemennya serta penyesuaian yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur untuk tahun 2022. Jadi Ibu dan Bapak ya, ini yang akan kita urus ini adalah dosen ya. Itu pelanggung perguruan tinggi itu. Jadi kalau perguruan tinggi nggak ada dosennya, praktis nggak akan terjadi ya, perguruan tinggi itu tidak akan bisa terselenggara ya. Oleh karena itu ya kita harus senantiasa membuat dosen itu selalu kompetitif. Nah, prinsipnya ke depan itu pasti lebih sulit daripada masa lalu lah. Orangnya juga makin banyak kan, standarnya juga Pak makin tinggi. Oleh karena itu standar itu selalu meningkat terus. Kalau menurunkan standar lebih gitu ya. Oke, jadi kita gambarannya seperti ini ya. Ini yang harus kita buat, ini yang ini loh, para profesional ini. Dan sudahlah, mau profesional apapun juga yang membuat itu dosen dari perguruan tinggi ya. Oke. Nah, semua nanti akan dikelola supaya bermutu baik melalui jenjang karir yang cukup memadai. Jadi apa yang kita lihat di sini, melihat berbicara mulai PUPAK, kemudian isinya apa, kemudian nanti ini banyak pertanyaan tadi di sini. Lalu terkait usulannya bagaimana? Ini yang ketiga ini ya. Dosen ya, khususnya lektor kepala dan profesor ya. Oke. Nah, jadi PUPAK ini susunnya sudah sekali yang mulai tahun 87 ya. Ini ada Permen PAN 87, kemudian diganti Menko Wasbangpan. Nah, ini di kementerian kita itu mengikuti terus dengan berbagai peraturan menteri dan petunjuk operasionalnya. Nah, terakhir Ibu dan Bapak, yang kita pakai sekarang ini masih Permen PAN RB 17 dan Permen PAN RB 46 ya. Jadi ada sedikit koreksi dari 17 disampaikan di 46 ini ya. Nah, kemudian ada peraturan menterinya ya, pelaksanaannya ada Permendikbud dan peraturan bersama Permendikbud dan Kepala BKN. Nah, kemudian secara teknis disinilah kedudukan dari PUPAK kita. Ya, jadi PUPAK ini menjabarkan dari Permendikbud yang ada ya 2014 ya menjadi PU. Nah, ini beberapa kali memang kita sesuaikan dengan kondisinya ya. Mulai dari ada edaran Dirjen Dikti tahun 2020 begitu. Kemudian yang terakhir itu yang bulan Mei kemarin. Ya. Inilah yang penyesuaian yang tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Oke. Nah, seiring dengan perubahan yang terjadi, penyesuaian yang terakhir itu kan terkait dengan MBKM. Jadi bagaimana MBKM itu bisa diberi penilaian. Nah, itu sudah dimasukkan di dalam perubahan yang ada ya, sehingga bisa
nilai. Oke. Nah, ini gambaran ke depan. Gambaran ke depan itu berbagai perguruan tinggi itu diharapkan bisa memberikan gambaran tentang jati diri masing-masing. Ya, jati diri masing-masing, apakah terkait dia akan pembelajaran saja atau menuju kepada penelitian atau gabungan keduanya, silakan saja. Sehingga yang bagi tabel atas ini adalah proporsi yang berlaku sampai sekarang. Ya, Permen Pan RB 17. Yang bagian bawah desainnya tadinya kita pengennya memulainya pada tahun 2020. Ya, ini menterinya sudah Mas Menteri itu. Ya. Nah, jadi yang diatur itu minimumnya seperti ini. Maksimumnya terserah. Nanti kalau ada perguruan tinggi mengatakan perguruan tinggi saya adalah riset university, ini akan tinggi nih penelitiannya ini. Mungkin bisa sampai 60% untuk jadi profesor, terserah, bisa saja. Tapi di sisi yang lain yang pendidikan ini yang barangkali 60% yang terkait dengan pendidikannya, silahkan. Ya. Ini perubahan ke depan. Ini kita masih menunggu peraturan Permen Pan RB yang sampai sekarang masih kita olah. Oke, nah ini sudah saya tunjukkan tadi, kita cepat saja. Nah, ini tadi yang saya sudah tunjukkan berbagai macam perubahan mulai PUPAK 2014, 19 dan kemudian ditambah dengan suplemen maupun revisinya. Ya, gambarannya semacam ini. Ya, ini perubahan juga untuk suplemen 2019. Nah, yang terbaru yang ini. Ya, ini yang berlaku mulai tanggal 1 Juli kemarin. Nah, di sini apa yang berubah kita bisa lihat ada syarat, beberapa syarat yang tadinya merupakan syarat suplemen, ya, syarat tambahan itu loh. Nah, ini dihapus antara lain yang terkait dengan masa kerja aktif. Ya, jadi kalau orang mau menjadi guru besar, masa kerja aktifnya itu dia dianggap luar biasa kalau 10-20 tahun. Nah, sekarang ini dihapus. Artinya yang dipenuhinya ya 10 tahunnya saja. Ya. Oke. Nah, kemudian ada kebijakan bagaimana kita mengevaluasi terkait dengan karya ilmiah. Ya. Kalau di bahasa Permenpannya adalah unsur C. Ya, jadi di Permenpan RB itu ada 5 unsurnya. 1 pendidikan, 2 adalah pelaksanaan pendidikan, 3 pelaksanaan penelitian, 4 pelaksanaan pengabdian masyarakat, dan 5 adalah penunjang. Ya. Nah, yang terkait dengan yang unsur C, yang ketiga tadi, ya, yang penelitian, inilah rujukannya. Ya, jadi kalau saya bacakan, TMPAK evaluasi kesesuaian antara kualifikasi akademik, penugasan dosen, dan ilmu yang diusulkan. Jadi artinya apa? Secara sederhana itu harus jelas. Kompetensinya apa? Karya ilmiahnya apa? Ya. Kemudian penugasan apa? Ini harus cocok. Ya. Ya, kalau tidak cocok menurut yang baru ini itu perlu dilakukan perbaikan. Ya. Nah kemudian di sini dijelaskan, ya, tadi sudah disebut berkali-kali bahwasanya ya inginnya semua karya itu terpampung di Sinta 3. Tapi saya sudah nyatakan bahwasanya itu tidak mungkin karena apa? Terlalu cepat kegiatan para ilmuwan itu berubahnya. Jadi sering, oh ini kok tidak ada, gitu ya. Oleh karena itu tidak usah khawatir. Di dalam sistem yang dibangun nanti ada tombol tersendiri di mana ibu dan bapak dari perguruan tinggi. Jadi ini saya bicaranya dengan kawan-kawan yang mengelola dari perguruan tinggi kan ya. Tidak yang mau mengusulkan. Dari pengundurkan diri, perguruan tinggi ada tombol yang bisa diklik untuk Bapak bisa mengisi sendiri tentang karya ilmiah tadi dan kelengkapannya di sana. Ya. Jadi di sini TMPAK nasional tadi yang kita sebut tugasnya apa?
menilai relevansi kompetensi dosen dengan karya ilmiah, kemudian kesesuaian dari lingkup jurnalnya tadi dengan karya ilmiahnya. Karena kalau jurnalnya bagus ini sesuai. Jurnalnya asal-asalan bisa tidak sesuai. Nah, kemudian yang ketiga, kepastian tidak ada pelanggaran integritas. Ya, bahwasanya jurnal terbitan nasional, internasional, dan seterusnya itu bagus, kriterianya ada. Itu semua ada di PO/PAK. Ya, itu antara lain yang disampaikan. Kemudian yang paling bawah, ya, pengusulan itu memang direncanakan. Tidak pengusulan itu karena dalam tanda petik kecelakaan, gitu loh. Ya, jadi memang direncanakan ini akan menjadi profesor di dalam bidang ini. Oleh karena itu karya ilmiahnya ini, kompetensinya ini, nah semua ini tidak ada yang itu, ya. Sehingga itu bisa diusulkan. Inilah yang terbaru, ya. Nah, kalau kita lihat isi pedoman operasional seperti apa, nah kita lihat dengan cepat saja karena ini sebetulnya untuk penilai itu harus sangat rinci, tetapi di sisi yang lain Bapak pengelola di perguruan tinggi juga sebaiknya paham. Ya. Oke. Jadi ini isinya ada 11 bagian, ya, mulai dari pendahuluan sampai dengan terakhir tentang berbagai macam penyesuaian angka kredit. Ya. Kedua, landasan hukum, ketiga, prinsip, keempat, mekanisme, kelima, komponen penilaian, keenam adalah kelebihan angka kredit, 7 persyaratan tambahan, 8 proses penilaian, 9 proses pengusulan, 10 ketentuan kenaikan, 11 pengangkatan pertama, dan 12 penyesuaian angka kredit. Penyesuaian angka kredit, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu rincian aktivitas Tridharma. Ya, tentunya sesuai dengan kebijakan yang baru itu mengelaborasi kegiatan Kampus Merdeka MBKM itu. Kemudian ada posisi penulis, ya. Ada syarat tambahan, meskipun syarat tambahan yang ada di PO/PAK yang sekarang sudah berjalan dikurangi 1 terkait dengan masa kerja aktif tadi, ini nomor 2 ini. Ini dihilangkan. Kemudian yang keempat adalah proporsi penilaian. Kelima, kelebihan angka kredit. Dan yang keempat adalah, yang keenam adalah abu-abu. Nah, ini para penilai memang harus paham betul, termasuk sebetulnya dosennya sendiri juga paham. Kalau dosennya itu paham, penilai itu kan menjadi dalam tanda petik nggak perlu itu karena sudah paham. Nah, kecuali kalau dosennya itu seperti dalam tanda petik memang bos, ya, jadi menyuruh sana menyuruh sini, ya. Sesudah itu nanti dia bingung sendiri gitu, ya. Nah, oleh karena itu memang sebaiknya difahami. Oke, ya. Ini MBKM, nanti kreditnya bisa dimasukkan. Nah, kemudian ini rincian aktivitasnya, ya. Kita mulai dengan pendidikan dulu, ya. Bapak lihat yang sebelah kanan, ya. Ini yang sudah familiar karena tertulis di PO/PAK, ya. Jadi tadi saya katakan yang pertama ini kan ada unsur utama, unsur penunjang, ya. Unsur utamanya itu 1 pendidikan, ya. Kemudian yang kalau kita teruskan yang tadi saya sebutkan ada 5 tadi itu sampai dengan paling bawah itu pengabdian masyarakat, ditambah yang C itu unsur penunjang. Nah, ini untuk pelaksanaan pendidikan apa saja, ya, mulai kuliah, seminar dan seterusnya, ya. Saya kira ini kalau kita yang dosen pasti paham lah semua seperti ini. Nah, kemudian penelitian, nah ini unsurnya, ya. Jadi unsurnya adalah pelaksanaan penelitian, sub unsurnya menghasilkan karya ilmiah, wujudnya buku, jurnal, posting, dan ilmiah populer, laporan penelitian. Kemudian ada menerjemahkan, menyadur, mengedit, membuat rencana teknik dan karya teknologi, membuat rancangan karya teknologi, ya. Itu yang di dalam kelompok
unsur penelitian. Nah, pengabdian masyarakat ini ya, unsur ini meliputi ini yang terkait dengan pengembangan institusi, ya, baik institusi perguruan tingginya sendiri atau institusi daerah atau institusi secara nasional, ditambah juga berbagai macam kegiatan yang mendorong kepada kemajuan masyarakat, ya, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang mendukung supaya proses-proses yang terkait dengan penelitian berjalan. Misalnya saja yang nomor 7 ini, ya, Dewan Editor Penyunting, ya, untuk berbagai macam kegiatan karya ilmiah, termasuk penerbitan jurnal nasional maupun internasional. Ya, ini unsur penunjang. Ya. Kemudian sekarang kita bicara tentang posisi penulis di karya ilmiah, ya. Kemudian yang penting kalau karya ilmiah itu memang ada secara total, ada syarat khusus. Nah, syarat khusus inilah yang harus bisa dipenuhi sesuai dengan standar yang ada, ya. Oke. Kemudian syarat khusus tadi itu juga akan terkait dengan apakah seseorang itu naik secara reguler atau loncat jabatan. Ya, kalau reguler tentunya lebih sederhana, kalau loncat jabatan tentunya akan lebih tinggi syaratnya. Ya, jadi kalau sebagai contoh, kalau untuk profesor itu reguler itu cukup 1 di dalam jurnal internasional bereputasi, tetapi loncat jabatan itu 4. Ya. Oke. Nah, meskipun di dalam Permen Pan RB yang baru itu pasti lebih dari itu. Saya pastikan pasti lebih dari itu. Kenapa? Karena kita harus lebih maju. Ya. Kalau kita mundur kan nanti nggak bisa kompetitif negara kita. Ya. Jadi syarat tambahan untuk setiap usulan itu, ya, ada kita kelompokkan, ya, ke guru besar, tergolong luar biasa. Nah, tergolong luar biasa, tapi nanti dikurangi yang masa kerja aktif yang nomor 2 ini, ya, itu nanti dikurangi. Meskipun yang profesor itu ada persyaratan harus tetap jadi dosen selama 10 tahun, ya, sejak awal menjadi dosen. Kemudian proporsi nilai, kemudian ada kelebihan maupun penjelasan yang belum jelas. Oke, ya. Ini usulan jabatan akademik itu pada dasarnya, ya, ada yang naik reguler, ini yang warna merah. Ya, artinya dari asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala, kemudian lektor kepala ke guru besar. Ada yang loncat jabatan dari asisten ahli, ya, kemudian karena loncat pasti ada yang dilewati 1. Ini lektor dilewati, langsung lektor kepala. Kemudian ada yang dari lektor langsung ke profesor, ya. Nah, yang masih di dalam kisaran pangkat jabatan yang sama itu adalah naik pangkat dalam jabatan yang sama, ya. Contohnya kalau lektor kepala ini ada 3, 400, 550 dan 700. Oke. Nah, sekarang istilah yang kita kenal sekarang itu hanya penulis pertama. Oke, ya, di sini yang bisa digunakan sebagai syarat khusus. Ya. Jadi di sini persyaratan untuk naik secara reguler tabelnya yang di bawah ini. Ya. Jadi kalau kita lihat untuk ke lektor kepala, kalau dia magister harus punya jurnal internasional. Tetapi kalau dia doktor, ya, nah ini adalah menjadi disarankan, tapi yang wajib apa? Jurnal nasional. Ya. Ya, Sinta peringkat 1 atau peringkat 2. Gitu. Tuh, ya. Nah, kemudian ada kalau untuk profesor, ya, ini
jurnal internasional bereputasi itu wajib. Inilah yang disebut syarat khusus, yang WW ini loh. Ya, itu syarat khusus. Oke. Nah, sekarang kalau dia itu penulis pertama ya, tetapi untuk loncat jabatan, nah ini lebih istimewa kan? Oleh karena itu, ya syaratnya tadi tidak hanya 1, tapi menjadi 4. Itu pun yang separuh itu harus memenuhi SJR, ya, di Scopus seperti yang daftarnya di sini. Nah, ya, ini kalau Web of Science, ya, indeksnya sekian. Ya, oke. Nah, kemudian kalau di dalam jabatan yang sama, ya, ini kita bicara lektor dan lektor kepala ya. Jadi lektor kepala itu maka apa yang harus terisi, ya, itu harus punya jurnalnya ada. Ya. Untuk nasional cukup untuk lektor kepala. Ya. Kemudian kalau ke profesor, ya, di dalam pangkat yang sama itu harus ada jurnal nasional terakreditasi, ya, peringkat 1 dan 2. Ya. Nih, itu untuk profesor. Oke. Nah, ini kalau secara reguler seperti tadi yang saya katakan, ya, profesor cukup hanya 1. Lektor kepala tergantung dia magister atau doktor. Kalau magister maka harus jurnal internasional 1. Ya. Kemudian lektor kepala, kan, gitu, ya, oke. Nah, yang berikutnya ini saya sudah jelaskan tadi, ya, saya tidak perlu mengulang lagi. Jadi ada syarat SJR-nya, ya, kalau untuk Scopus atau impact factor kalau untuk Web of Science, ya. Itu seperti tabel ini. Nah, kemudian ini untuk dalam jabatan yang sama sudah tadi ini, ya, saya kira. Nah, sekarang ada syarat tambahan, ya. Kita mulai dengan yang ke guru besar atau profesor dahulu, ya. Oke. Nah, ini syarat tambahnya. 1, membimbing doktor, ya. Kemudian menerima hibah penelitian, membantu membimbing doktor, ya, menguji doktor, kemudian sebagai reviewer jurnal internasional bereputasi, ya, yang memang berbeda-beda. Oke. Nah, ini bukti-buktinya apa yang harus dilampirkan. Kalau tadi penelitian itu ya kontrak lah begitu. Kemudian kalau untuk yang terkait dengan pembimbingan atau apa ya tentu ada surat tugasnya begitu. Kalau terkait dengan review tentunya ada yang terkait dengan tadi permintaan atau penunjukan dari editor jurnal untuk yang bersangkutan. Oke. Nah, kemudian kalau yang luar biasa, ya, loncat jabatan, ini seperti apa, ya. Kemudian ini yang nomor 2 tadi saya katakan ini dihilangkan, tetapi yang guru besar 10 tahun ini tetap, ya. 10 tahun itu artinya sejak jadi dosen sampai dengan dia diusulkan ke guru besar, ya. Kemudian usulan jabatan fungsional guru besar atau profesor yang memiliki S3 belum 3 tahun. Nah, ini dianggapnya luar biasa sehingga terkena beberapa persyaratan kekhususan tadi, ya. Jadi tadi penulis pertama, ya, seperti loncat jabatan ini 42 ini syaratnya, ya. Dan itu ada catatan bahwasanya jurnal internasional bereputasi kalau itu dilakukan pada saat dia mengambil doktor, maka tidak bisa digunakan, dihitung sih bisa, tetapi tidak bisa digunakan untuk syarat khusus. Oke. Nah, ini untuk yang kurang dari 20 tahun, ini yang dihilangkan. Ya. Kemudian untuk lektor kepala yang kurang dari 8 tahun, ini juga dihilangkan. Oke.
Nah, kemudian yang sebelum belum 3 tahun ya, jadi orang lektor kepala belum 3, dia mendapat doktor belum 3 tahun, kemudian mengusulkan menjadi ke guru besar gitu ya, maka ada syarat terbitnya jurnal bereputasi tadi bukan bagian dari disertasi, ditambah 1 karya syarat khusus di internasional bereputasi setelah dia lulus kuliah ya. Jadi di sini ada 2 gitu ya. Oke. Nah, ini mengapa SJR maupun IF ya, impact factor tadi, angka-angkanya disajikan demikian memang melalui kajian terlebih dahulu untuk berbagai bidang ilmu. Oke. Ini masih terkait dengan tadi kajian yang dilakukan. Saya kira saya terus saja. Nah, kemudian yang keempat, proporsi nilai penulis pertama, pendamping utama, dan korespondensi. Ya, bagaimana proporsinya? Jadi di sini kalau penulis pertama juga penulis korespondensi, ya, maka yang penulis pertama itu akan mendapatkan 60%. Ini kemarin pada waktu kita mengadakan penyamaan persepsi dengan para penilai nasional yang jumlahnya 226 itu, kemarin antara lain disepakati zaman sekarang itu penulisnya bisa banyak, ada yang lebih dari 5, ada yang 10, ada berapa 13 begitu Pak, bagaimana gitu. Nah, kemudian kemarin kawan-kawan mengatakan gimana kalau kita mengikuti peraturan pada waktu usulan penelitian ya. Ini kalau didikti direktorat yang lain itu hanya sampai penulis ke-5. Jadi kalau penulis ke-6 itu dan seterusnya itu tidak dihitung lagi, hanya penulis pertama dan ke-5. Nah, ini juga tentu sangat memudahkan dari penilainya karena penilainya mumet nanti. Kalau penulis ke-10 gitu, nanti meskipun itu jurnal bereputasi dia dapatnya kecil-kecil. Sangat kecil. Nah, nanti kalau butuhnya banyak, jadi kan kecil-kecil banyak sekali begitu, kita meriksanya juga capek itu, meriksa satu-satu itu ya. Ya, jadi itu disepakati sampai 5 ya. Jika penulis koresponden ini tidak sekaligus, maka ya tadi ada pembagian 40 yang pertama, 40 korespondensi, sisanya dibagi ya. Tentunya kalau hanya sampai 5 ya dibagi 3 tadi. Jadi masing-masing mendapat 6,6% lah gitu ya. Nah, kemudian kalau penulis karya yang terdiri penulis pertama dan korespondensi saja, ini tinggal dibagi 2. Nah, kemudian ada yang penting di sini kan kita meminta untuk menyampaikan bukti korespondensi. Jadi bukti korespondensi itu akan memberikan penjelasan kepada para penilai itu bahwasanya jurnalnya itu memang bermutu. Jadi kalau misalnya bukti korespondensinya itu bunyinya hanya paper sudah diterima, silahkan membayar sekian $, gitu. Wah, itu pasti diragukan itu jurnalnya. Nah, biasanya penilai akan mengatakan, wah ini nggak pantas ini untuk memenuhi syarat khusus. Jadi itulah yang dilihat. Jadi kita tidak melihat substansi karya ilmiahnya lagi, tapi kita melihat bagaimana jurnal itu melakukan kegiatannya, mulai menerima makalah sampai dengan diterbitkan, itu secara berintegritas. Gitu ya. Oke. Nah ini lebih dari 1 dibagi sejumlah koresponden. Nah, tadi ini mirip seperti yang tadi ya. Oke. Kemudian kelebihan angka kredit untuk pelaksanaan penelitian dan proporsi penggunaannya. Ya. Jadi kadang-kadang memang untuk penelitian angka kreditnya itu sisa. Ya.
Nah, digunakan ya kebiasaan angka kan paling yaitu berapa kebulan itu kelebihan yang lalu itu ya jelas. Nah kemudian ingat yang pertama itu adalah bahwasanya ya namanya juga unsur utama jadi tidak boleh nol ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ini dia tidak boleh nol ini. Kemudian nanti kan kalau orang ngajar itu sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi kan pasti lebih tinggi dia. Jadi kalau magister nggak ada magister yang bisa mengajar ke pasca sarjana. Kalau dia mengajar pada pasca sarjana ya tidak dihitung ya. Nah, tentu dia bisa mulai sarjana, magister dan nah, ini bimbing. Jadi kalau yang membimbing itu magister asisten. Dia lektor kepala, kemudian dia itu apa? Mohon izin, Prof. Joko, nampaknya sinyalnya kurang baik. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian, ini memang jaringan internetnya mungkin Prof. Joko agak kurang bagus. Tadi saya juga terlempar.
Jadi mohon untuk bisa ditunggu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Prof. Indah. Terdengar, Prof. Terdengar, Prof. Baik, baik. Kalau begitu saya handle dulu. Jadi kita buka untuk sesi tanya jawab dulu ya, sambil menunggu Prof. Joko bergabung. Jadi Prof. Indah setuju. Di chat juga sudah ada beberapa pertanyaan. Dan mungkin juga sudah ada yang raise hand. Terima kasih, karena ini memang jaringannya tadi saya juga terlempar pada waktu masuk ada kesulitan. Mungkin Prof. Joko perlu waktu untuk masuk di dalam Zoom lagi. Jadi silakan Prof. Luki untuk bisa dibantu menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat dahulu, begitu. Oke. Ada yang angkat tangan, Prof. Indah, apa tidak di? Diambil yang angkat tangan dulu, nggih. Nggih. Oke, baik. Saya tidak tahu siapa yang duluan. Sekali lagi. Jadi saya akan ambil sesuai dengan urutan yang ada di atas dari daftar nama, nggih. Dipersilahkan untuk Makassar. Ya. Dari Makassar. Dari Unhas itu ya, Pak Andi ya? Tolong host bisa diberikan akses. Atau yang diberikan mendapatkan akses terlebih dahulu. Karena ini pesertanya hampir mendekati 1.000. Jadi host juga agak susah untuk memilih. Silakan yang diberikan akses oleh host dahulu. Dipersilahkan bersuara. Kita ambil 3 ya, Prof. Luki ya. Iya, betul. Izin, Prof. Oh, itu dari Makassar, dari Poltekpar sudah bisa, Prof. Indah. Oke, Poltekpar Makassar. Iya, Prof. Ya. Mohon izin, Prof. Ini dari tadi saya mau bertanya terkait dengan sistem yang baru terkait dengan PKD, PAK ini untuk dosen. Kebetulan, perkenalkan saya Arvin, Prof. dari Politeknik Perusahaan Makassar. Kebetulan saya juga adalah kemarin menjadi tim penilai kredit dalam internal, Prof. Cuman persoalannya adalah karena peraturan yang baru adalah bahwa untuk menjadi asesor ataupun tim penilai angka kredit di internal itu harus mengikuti persamaan persepsi secara nasional dan mendapatkan sertifikat. Cuma persoalannya, Prof, kami ini di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan ini belum ada yang profesor untuk menjadi asesor ataupun penilai angka kredit. Mungkin ini hanya permintaan usulan dari kami, apakah ada kemungkinan kita diberi akses yang lektor kepala teman-teman kami di bawah Kementerian Pariwisata ini untuk bisa ngikut persamaan persepsi untuk menjadi tim penilai internal yang nasional, Prof. Itu mungkin bisa diarahan, Prof. Terima kasih. Prof. Indah, Prof. Indah nampaknya juga sinyalnya sedang turun. Baiklah, saya coba jawab, Bapak. Tadi sudah dijelaskan oleh saya kira oleh Pak Direktur dan juga Prof. Joko. Jadi untuk sementara memang kita untuk penilai angka kredit tingkat nasional itu memang kita karena akan menilai lektor kepala dan guru besar ya, keduanya, maka masih yang kita pilih adalah kualifikasinya masih guru besar. Nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin institusi akan membentuk penilai internal dulu hanya ketika pengajuan untuk memastikan kelengkapan, kecukupan dari angka kredit dan sebagainya. Silahkan itu, tapi itu bukan menilai di sistem, Pak. Jadi silahkan. Jadi itu. Jadi sementara tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Direktur dan Pak Prof. Joko, jadi sementara masih kualifikasinya guru besar. Demikian, Pak. Mudah-mudahan menjawab.
Ya, terima kasih Prof. Luki. Saya tadi tidak diberi akses, jadi Oh, tidak Saya bisa juga jawab. terpental keluar, Mbak. Anjir, oh seperti ini saya Prof. Joko tadi, sudah Prof. hadir. Joko sudah hadir. Enggak, Ya, tadi saya terpental keluar, nggak tahu kenapa. Iya, Prof. Tadi suaranya putus-putus dulu, Prof. Terus hilang, terus gambar juga hilang. Terus Nah, terus habis itu mau masuk terpental. nggak bisa Iya. masuk. Monggo, Prof. ya Diteruskan. monggo Prof. Joko dipersilakan melanjutkan. Oke, tadi sudah sampai mana tadi ya? Tadi kalau begitu saya ngomong sendiri ya. Iya, Prof. Saya Terpental. baru menyadari kalau loh ini nggak nyambung ternyata. Oke, baik. Jadi saya kira tadi tentang pengertian istilah kriteria sudah belum ya, Prof. Luki ya? Belum, Prof. Belum, Tadi Prof. suaranya Ya, mungkin nggak yang jelas. sebelum ini, mulai sebelum ini saja, Prof. Ini pelaksanaan penelitian ya? Belum juga? Kalau yang Jadi- ini tadi sudah, Prof. Oh, ini sudah ya? Oke. Oke. Nah, kalau gitu kita mulai dari sini ya. Jadi nanti sebetulnya kan kemarin juga banyak pertanyaan. Jadi kalau ada penilaian nasional, apakah penilai di perguruan tinggi itu masih ada atau tidak? Tetap ada loh. Karena penilai nasional itu, penilai angka kredit nasional itu hanya menilai yang unsur C, pelaksanaan penelitian. Itu yang dia nilai. Meskipun yang lain-lain juga dilihat. Ya, dilihat. Misalnya saja terkait dengan ijazahnya, ya, bidang ijazah itu dilihat. Itu kan ikutnya di pendidikan. Tetapi untuk yang para penilai PAK nasional itu juga melihat yang utama adalah karya ilmiah. Ya. Nah, kemudian ada batas tertinggi ya. Nanti kalau ditentukan di PUPAK-nya itu angka kreditnya berapa, itu tertingginya loh. Ya, nanti yang pantasnya yang diperoleh itu ya sesuai dengan jurnalnya tadi dan karya ilmiahnya tadi ya. Jurnalnya misalnya, mosok toh jurnal Q1 sama dengan Q4 itu beda jauh loh itu. Cara menilainya juga beda jauh. Ya, pengalaman saya itu kalau ditolak di Q1 dimasukkan di Q yang di bawahnya nanti masuk. Padahal perbaikannya sesuai dengan saran yang Q1 gitu loh. Itu pengalaman saya di dalam menerbitkan ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada karya ilmiah dalam bentuk buku ya, ada buku referensi ya, ada monograf, ada buku yang lain ya. Nah, ada pengecualian tidak disebut buku kalau disertasi diterbitkan sebagai buku ya. Di beberapa negara itu memang ada yang seperti itu, disertasinya kemudian diterbitkan sebagai buku. Nah, kemudian buku sebagai karya ilmiah itu kriterianya ada ini antara lain. Isinya sesuai hasil penelitiannya orisinal, ada ISBN-nya 40 halaman, kemudian formnya form UNESCO ya. Ada ukurannya, penerbitnya tertentu, kemudian karena di Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada book chapter. Jadi buku isinya adalah tiap babnya itu ditulis oleh banyak penulis. Itu juga ada nilainya. Ini nih nilainya kalau internasional 15, nasional 10. Ini artinya maksimum. Ya. Oke, ini karya seni. Ya, jadi karya seni itu juga bisa dinilai. Ini ada banyak tingkatannya gitu ya. Nah, itu nanti tapi sayangnya sampai dengan sekarang ya, meskipun nilainya tinggi belum bisa digunakan untuk sebagai syarat khusus. Mengapa? Karena Permenpan RB itu menyaratkan untuk menjadi guru besar syarat khusus utamanya itu hanya 2. 1 adalah doktor. 2 adalah dia itu mempunyai jurnal internasional bereputasi. Udah aja.
Gitu. Sehingga untuk yang seperti ini meskipun nilainya bisa tinggi tetapi sampai sekarang belum bisa, kita masih berusaha menyelesaikan Permenpan RB-nya itu ya, untuk disesuaikan. Nah, ini bagaimana melampirkannya ya, apa yang harus dilampirkan. Nah, kemudian kalau ini kepatutannya ya untuk pengabdian masyarakat, jadi angka kreditnya sampai berapa. Nah, untuk yang sekarang itu memang ada batasnya ya untuk yang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Nah, kemudian unsur penunjang ini juga kepatutannya ada ya. Jadi semua secara rinci sebetulnya ini ditulis di dalam POPAK tadi, suplemen POPAK. Nah, kemudian kalau kita menerbitkan ya tulisan ya supaya bisa digunakan sebagai syarat khusus seperti apa, kalau itu memang bidangnya tetap di disertasi kita, tetapi memang barang yang berbeda ya, sehingga nanti biasanya dicek ya, dulu dia sekolahnya setahun sekian, tahun sekian, ini penerbitan ini topiknya berarti mirip, dan nanti harus ada klarifikasi bahwasanya itu memang yang berbeda ya kalau nanti ditanyakan. Oke. Ini disertasi sebagai buku tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ini jadi ya kalau yang disebut berbeda itu apa ya? Ya memang di situ ada tambahannya sekitar dalam tanda petik 50% dari isi yang ada tadi ya. Ya, tapi tetap tidak bisa untuk pemenuhan syarat khusus. Oke. Nah, kemudian sering juga ya diterbitkan tadinya lewat pertemuan ilmiah ya. Ya, tidak sebagai proceeding tapi kemudian dia direview dan diterbitkan. Nah, paling sedikit ada perbedaan atau keterbaruan atau perbaikan-perbaikan sampai dengan 50%. Oke. Nah, kalau seseorang menjadi editor ya atau yang terkait dengan salah satu jurnal, maka sebaiknya penerbitan yang diajukan tidak dari jurnal tersebut ya. Itu tidak etik lah, tidak etis, tidak elok lah kalau seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini kalau untuk loncat jabatan ya. Jadi di sini angka kredit yang bisa dipakai berapa itu sampai dengan 30%. Oke. Ini dari lektor ke profesor sama tadi 30%. Nah, kemudian untuk jabatan akademik yang diproses bahwasanya itu harus 4A dulu, ini dihapus ya. Nah, kemudian ini kalau ini tidak tertulis di POPAK, tetapi biasanya kalau kemiripannya itu di atas 25% itu dipertanyakan. Ya. Dan tadi ada ibu yang menanyakan tadi, nah kalau itu nanti kemiripannya bisa sampai 98-99% ya karena kadang-kadang masih mendekati 100% karena dibandingkan dengan yang sudah terbit tadi. Nah, caranya kalau kita mau menilai itu dieksklud aja, yang itu dieksklud. Dikeluarkan, tidak digabungkan karena dia karya yang sama. Nanti kan keluar aslinya. Ya. Itu caranya. Oke. Nah, kemudian kalau yang multisektor ya, tentunya bisa jadi integrasi pemahaman masalahnya itu harus komprehensif ya. Dan sehingga dia memang mengarah kepada sesuatu yang bisa diakui itu terintegrasi gitu. Kemudian ini masih terkait dengan yang tadi ya, transdisiplin, multidisiplin dan lain sebagainya. Tadi itu aja.
Ya, kriterianya gitu, misal terintegrasi dan akan menuju kepada pengembangan keilmuan yang baru. Oke. Nah, sekarang ini banyak yang nanti akan terkait dengan berbagai pertanyaan yang tadi diajukan ya. Jadi gini. Jadi di sini surat dari Pak Dirjen 31 Mei itu mengatakan satu, tema AK mengevaluasi kesesuaian kualifikasi akademik. Oke, jadi artinya kita lihat loh, dia itu kompetensinya apa? Sesuai dengan ijazah S3-nya itu loh. Pak, kemudian penugasannya apa? Nah, kemudian bidang ilmunya. Ya. Nah, nanti itu akan diwujudkan di dalam karya ilmiah ini yang berikutnya, yang B. Persyaratan khusus untuk jabatan fungsional ODR, lektor kepala, nah itu terdaftar di, ya jadi nanti karya ilmiahnya itu dianggap bermutu. Mengapa? Karena itu tadi terdaftar di Sinta 3. Ya, jadi meskipun Sinta 3 ini kan mengambil dari Scopus dan Web of Science, ya gitu ya. Nah ini saya kasih tanda bintang. Kalau belum, lo ini udah terbit dok. Di Scopus sudah ada, tapi belum ada di Sinta. Nggak usah khawatir, bisa mengentri sendiri. Ya, di sana, gitu ya. Tetapi nanti kalau mengentri ya yang lengkap, termasuk link dari jurnalnya itu, supaya memudahkan penilai untuk mencari linknya itu. Nah, meskipun nanti penilai itu begitu ada judul jurnal dia cari juga, gitu loh. Tetapi kalau linknya ada, itu sangat membantu. Ya. Kalau kebetulan yang pemeriksanya itu sudah pusing begitu, udah nggak usah dilihat, nggak diakui aja lah. Toh di Sinta nggak ada, wah repot kan. Ya, lebih baik dicantumkan selengkap mungkin. Kemudian penilaian karya ilmiah terkait dengan, nah sesudah ini A dan B ini kira-kira dilihat memenuhi begitu. Ini relevansi, kompetensi dosen dan substansi karya ilmiah. Jadi misalnya saya itu teknik geologi, teknik geofisika gitu kan, dari teknik gitu. Kemudian tetapi karya ilmiah saya itu tentang kebudayaan Jawa gitu ya. Ya sudah itu pasti dicoret nih Pak Joko ini apa sih gitu ya. Ngerti apa dia tentang budaya gitu ya. Tentang sastra misalnya nggak ngerti kan ya. Ya itu tidak seperti itu misalnya saja. Kesesuaian lingkup subjek jurnal dengan karya ilmiah. Nah ini menentukan tadi itu apakah suatu jurnal itu memang dia beritikat baik atau tidak. Ya, kadang-kadang jurnalnya itu bidangnya bidang A, tetapi bidang Z dia terbitkan juga. Nah itu melanggar integritas yang nomor 3 ini. Integritas akademik dilanggar itu artinya. Ya, oleh si jurnal itu. Oleh karena itu jangan menerbitkan di situ. Ya, itu. Ya di sisi yang lain ada juga yang tadi cepet kok terbitnya, cuma disuruh bayar gitu. Nah, udah. Itu pengalaman saya memeriksa banyak itu yang bukti korespondensi mengatakan terima kasih jurnal sudah yang terima, harap Anda membayar sekian dolar ke rekening ini. Oh, itu sudah meskipun internasional bereputasi itu melanggar integritas akademik, ya. Itulah yang dicek. Kemudian ada lagi dia mengaku dia penulis pertama begitu ya. Tetapi sama sekali di dalam korespondensinya itu tidak ada peran dia. Gitu. Oleh karena itu di dalam jurnal-jurnal yang bagus yang sekarang ini ya, redaksinya atau editornya itu meminta, ini pengalaman saya juga, di jurnal itu dicantumkan si A memberikan kontribusi apa, si B kontribusinya apa, C kontribusinya apa di papernya itu. Nah, ini beneran kalau yang seperti itu ya. Itulah ciri-ciri jurnal yang memang menegakkan integritas akademik. Kalau nemu seperti itu, ya penilai boleh mengatakan, oh kalau begitu, yang ini tidak bisa untuk syarat khusus. Gitu. Sudah.
Kalau ditanya, saya nggak melihat substansinya kok baik buruk, enggak. Tetapi ini tidak wajar. Ya, nah ini alur penilaian. Jadi yang menginginkan kan kita itu cepat selesai, begitu ya, sehingga alurnya itu kira-kira berubah menjadi semacam ini. Gambar ini saya kira sudah ada di dalam sosialisasi maupun PO/PAK yang ada, tetapi ini saya tambah panah-panahnya. Mengapa? Karena ada tim penilai angka kredit nasional ini. Ya, jadi tim penilai angka kredit nasional ini asalnya dari berbagai perguruan tinggi yang sudah mengikuti pelatihan, ya, bagaimana terkait dengan penilaian itu, ya. Nah, dia itu bisa ditugaskan kan oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi sejak awal dia bisa ikut di sini, terus sampai selesai ke sana, sampai di tingkat pusat sana, ya. Nah, oleh karena itu nanti kalau untuk lektor, begitu selesai dari satu orang yang ditunjuk, selesailah dia. Ya, jadi urusannya cepat. Nah sekarang banyak yang ngomong ke saya, oh kalau begitu yang penilai perguruan tinggi nggak perlu Pak. Perlu. Mengapa? Karena ini loh yang harus dinilai. Ya kalau kita masih memakai ini Permen-Pan RB 17, Jungto 46 ini loh. Unsur yang dinilai itu satu, disebutnya unsur A, pendidikan. Unsur B, pelaksanaan pendidikan. Unsur C, penelitian. Unsur D, pelaksanaan pengabdian masyarakat. Unsur E, penunjang tugas dosen. Nah, yang C inilah yang tim penilai angka kredit nasional. Jadi yang A, B, D, E ini dipercayakan kepada L2 Dikti dan perguruan tinggi. Jadi tetap ada tim itu. Itu terutama mencek yang ini. Selain itu juga mencek yang nantinya akan diperiksa oleh tim Paknas itu, meskipun tim Paknas bisa ditugaskan dari awal. Ya, seperti itu. Jadi itu tetap perlu ada. Oke. Ya. Nah, sekarang ya. Jadi ini kalau kita merujuk kepada rujukannya ya, kita baca pasalnya gitu, maka ada yang jelas. Jadi ini kita kan nggak boleh langgar nih. Kita berinovasi, melakukan inisiasi sesuatu yang baru boleh, tetapi kan tidak boleh dilanggar. Jadi kalau yang namanya asisten lektor ini didikti di kepala layanan L2 Dikti ya ini bisa untuk A sama L atau di rektor PTN. Nah, ini bisa di sini. Tetapi untuk LK dan profesor di Permen-Pannya itu tetap di Dirjen ya, dan di sini ada tim penilai pusat ya. Meskipun tim penilai pusat, tim penilai PT, tim penilai lembaga ini bisa saja orangnya sama, anggota tim Paknas tadi. Gitu ya. Itu bisa. Sehingga cepat kan. Jadi artinya kalau dia meriksa sekali masa mau meriksa lagi kan enggak ya. Jadi langsung saja gitu. Nah, kalau yang P nanti tadi sudah dikatakan yang meriksa kan 2, LK 1 gitu kan ya. Nanti kita bahas lagi. Nah, ini dan nanti ditegaskan juga bahwa yang menetapkan angka kredit itu ya LK dan P Pak Dirjen, AA dan L pimpinan PT, N atau L2 Dikti kan yang di sini. Nah, kemudian ada tim banyak di perguruan tinggi itu bertingkat-tingkat ini. Ya. Terserah mau bertingkat ini atau satu tingkat saja, terserah masing-masing perguruan tinggi. Ya. Yang pasti nanti harus ada Senat ini mengeluarkan surat ya bahwasanya dia memang layak untuk naik di jabatan itu. Nah, sebelum sampai ke Senat seperti apa, itu internal di perguruan tinggi. Oke. Jadi, kalau kita gambarkan, gambarnya menjadi seperti ini. Jadi, kita punya ini. Tim penilai PAK nasional ini. Ya, ini ditetapkan oleh Dirjen Dikti. Ya, kemudian pimpinan perguruan tinggi ini bisa menunjuk ke sana.
Dan menunjuknya bagaimana? Nggak usah khawatir, sistem sudah menyediakan caranya. Jadi di sana ada tombol, nanti tadi saya sudah jelaskan sepintas pada waktu ada yang menanyakan, ada tombol untuk menilai penilai. Nah, kalau penilai Bapak di perguruan tinggi Bapak atau di L2 Dikti Bapak, nanti di list itu ada, tinggal ngeklik dari situ. Ya, yang bisa ngeklik siapa? Nanti adalah pimpinan di perguruan tinggi atau L2 Dikti tersebut, karena dia mempunyai akun untuk melakukan itu. Orang lain nggak bisa. Ya, dia yang punya akun. Nah, kemudian melakukan pengusulan. Nah, tentunya nanti kita akan tetap menyiapkan MUNEF, apakah semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, ya. Nah, dan di sini mengapa kok nasional? Karena ya tadi untuk P dan LK itu jabatan fungsional ahli, ya, yang diangkat oleh negara. Ya, oke. Nah, jadi gambarnya menjadi semacam ini. Kalau lektor kepala, ya PT menunjuk dari Paknas, dan dia itu yang ditunjuk tadi oke, ya, artinya jalurnya menjadi yang biru ini loh. Itu langsung otomatis selesai itu. Jadi secara administratif tetap SK-nya diterbitkan oleh kementerian di sini. Ya. Nah, tetapi kalau belum disetujui ya kembali lagi ke PT-nya. Nah, Paknasnya saya sarankan orangnya yang tetap gitu. Nanti kalau orangnya lain mintanya lain lagi nanti. Ya. Sehingga tidak terjadi yang merah, tapi dari sini merah bisa langsung ke biru. Ya. Kalau merah terus ya nanti muter-muter nggak selesai ya. Gitu. Ya. Oke. Nah, jadi kalau lektor kepala itu hanya satu orang yang menilai. Ya. Dan di sini yang memilih, yang menunjuk ya menunjuk itu kan tinggal lihat dari list. Nah, kalau list kebetulan ada dari perguruan tinggi dia ya tinggal diklik aja. Wong orangnya juga ada di situ gitu ya. Tetapi kalau tidak ya, jadi tidak perlu mencari, Bapak dan Ibu tidak perlu mencari, memilih ya. Tidak perlu mencari menilai, memilih dari list yang tersedia. Nanti saya kira akan didemokan oleh Mas Firman ya untuk itu. Nah, kemudian dosen LK dievaluasi 1 kali sejak diproses PT atau L2 Dikti hingga ke Dirjen, Diktiristek, dan Kemendikbudristek. Ya. Kemudian administrasi penetapan akademik dilakukan oleh Dirjen Dikti. Jadi penetapannya Dirjen Dikti, bukan pimpinan perguruan tinggi, ya, atau pemimpin perguruan tinggi. Nah, kemudian kalau untuk profesor, nah ini ada 2 orang. Satu tadi yang mengisi tadi, mengupload tadi itu dari tim PAK nasional. Dari perguruan tinggi. Ya. Yang langsung mengarah kepada PAK. Tim penilai dari PAK nasional. Ya. Kemudian yang satu lagi itu ya memilih dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ya kalau mau tahu siapa sih Pak? Ya pastilah Pak Direktur. Kan pasti enggak Pak Dirjen sendiri, Pak Direktur lah barangkali yang mempunyai kewenangan memilih satu ya untuk dievaluasi gitu ya. Nah, nanti kan ada 2 nih. Kalau tidak sama bagaimana? Ya. Kita pakai matriks ini. Ya. Jadi kalau jawabannya dari perguruan tinggi ya, nah ini advantage ya, keuntungan kalau perguruan tinggi itu memang sudah punya penilai sendiri gitu kan, dia tinggal milih ini, nanti pasti diselesaikan sampai iya dulu, iya kan. Nah, kebetulan diktinya bilang ya sudah ini jalan tol ini selesai, tapi dari perguruan tinggi ya, kemudian dari diktinya mengatakan oh tidak. Nah, ini kan ya dan tidak, ini harus 2 nih ya. Oke, dikti menunjuk 1 orang lagi untuk menilai. Tergantung jawabannya ya atau tidak. Kalau jawabannya ya selesai. Kalau jawabannya tidak, kita pergi ke nomor 3. Ya. Tidak
Tidak, kemudian tidak lagi. Gitu kan? Nah, artinya di sini ya di sini kemudian barulah keluar hasilnya. Kalau tidak lagi ya hasilnya tidak. Nah, kalau untuk kasus semacam ini maka ya kan dia kembali ke perguruan tinggi untuk diperbaiki. Nah, dari diperbaiki dimasukkan ke dikti akan menunjuk lagi ya, ini biasanya orang yang sama penilai ketiga tadi untuk menyelesaikannya ya sampai selesai. Gitu. Ya. Nah, kemudian ya kalau yang nomor 4 ini jelas ini sudah dari awalnya tidak ya. Kemudian yang ini tidak begitu kan. Kalau tidaknya di dalam ya sudah biasanya nggak perlu diteruskan kan. Tapi kalau tidaknya ini kebetulan penilainya dari luar, ini kan paralel nih, sama-sama tidak tahunya. Ternyata keluar tidak ya tidak. Ya, perguruan tinggi kembali harus memperbaiki dan nanti menunjuk lagi apakah orang yang sama atau yang lain, terserah untuk diselesaikan. Nah, kemudian ada tidak, ya. Ini kalau dari luar. Kalau dari dalam ini sudah tahu nih ya dan tidaknya. Biasanya kan ini akan ke atas semua ini. Tapi kalau dari luar kan nggak tahu. Oh ini kebetulan tidak. Tapi diktinya bilang ya. Wah diktinya nunjuk satu lagi. Kebetulan bilang ya juga. Gitu loh. Jadi bisa saja. Meskipun yang ditunjuk perguruan tinggi itu mengatakan tidak. Tetapi karena dia bukan orang perguruan tinggi itu sendiri. Dia bisa mengatakan tidak. Gitu ya. Kemudian yang ini tidak, ini ya, diktinya tidak. Nah, ini keluarnya tidak, kembali lagi harus diperbaiki. Oke. Nah, jadi di sini tugas masing-masing, saya nyebutnya para profesional itu ya, dosennya sendiri mesti profesional. Ya dia kan yang mau bekerja ya sebagai dosen. Jadi dia memahami bagaimana menyusun dubak dan mengajukan prosedur, mengajukan usulannya tadi. Ya. Nah, kemudian tentang syarat khusus, tentang pemenuhan angka kredit, mana yang istimewa dan tidak istimewa, itu dia sendiri paham. Nah, kemudian di sini, ini perguruan tinggi banyak ini, levelnya banyak. Nah, masing-masing itu memahami bahwasanya memang prosedurnya seperti apa saja yang harus dipenuhi. Dan tugas dia kan memang ngurus dosen. Selain dosennya paham, ini juga paham, sudah double paham kan itu. Ya, tentunya nanti semuanya lancar gitu ya. Nah, yang di Jakarta ini kan nanti langsung tinggal memproses saja supaya bisa berjalan dengan cepat. Nah, tim penilai nasional ya ini yang dinilai sesuai dengan surat Pak Dirjen tadi. Saya ulang lagi, kualifikasi, penugasan, usulan. Ya ini harus klop. Ya, kemudian karilnya apakah ada di Sinta 3 atau tidak, dicek integritas akademiknya. Kualitasnya, pemenuhan kriteria nanti tentunya harus memenuhi POPAK. Ya, kriteria ada di POPAK. Ya, oke. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang harus dipenuhi. Jadi profesor itu apakah dia profesor di bidang apa saja direncanakan. Ya. Jadi tidak nyimpang. Enggak, kalau saya mau mengambil bidangnya itu apa konstruksi, susah. Udah saya ngambil manajemen aja. Nah, terus minta, tapi saya profesornya bidang konstruksi. Nah, terus nanti ngaduk-ngadukin. Manajemen konstruksi, padahal konstruksi itu ya konstruksi, manajemen ya manajemen. Manajemen konstruksi itu adalah tadi suatu keilmuan yang khas yang terkait dengan bagaimana memanage suatu construction projects ya di dalam infrastruktur ya, bukan manajemen yang umum gitu ya. Nah, nanti terus dibelokkan alasannya, terus terang aja yang manajemen itu kalau begitu spesifik itu menjadi tidak mudah karena transdisiplin tadi atau kadang-kadang multidisiplin tadi ya.
Sehingga ya kalau kita merencanakan ya ada ini misalnya kelompok keilmuan A ya. Satu profesor. Maka di sini ya itu kalau akan ada profesor yang lain ya tentunya tidak terus semuanya A itu, tetapi ada yang A1, A2, A3. Itu terkait dengan pengembangan keilmuannya. Misalnya saja kalau di sini A ini akan dikembangkan ya menjadi A1 sampai dengan 4. Ya artinya di sini ada profesor A1, A2, A3, A4. Begitu. Ya. Seperti yang saya gambarkan di sini. Jadi inilah nanti harus dilampirkan juga. Kalau tidak bisa mengklik mengunggah usulannya tersebut. Ya. Oke, jadi ada perencanaan menyeluruh di perguruan tinggi itu untuk memajukan keilmuan di satu perguruan tinggi atau di satu wilayah layanan pendidikan tinggi. Gitu, ya. Jadi kita hanya melihat dari sisi pengembangan keilmuan saja, belum melihat dari parameter yang lain. Nanti parameter yang lain makin ruwet itu. Ya pendanaan, kesiapan infrastruktur dan lain sebagainya. Hanya dari sini saja. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ya, ini pelanggaran integritas ini nih yang harus kita cek. Mulai fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, authorship, penyerahan berganda, konflik kepentingan, pelanggaran standar jurnal tadi itu, sehingga membuat jurnal itu diragukan kualitasnya. Nah, ini kalau saya coba gambarkan ya, jadi tugas tim penilai PAK itu seperti ini. Ya, saya tidak perlu membaca isinya kira-kira sama dengan yang saya sudah sampaikan tadi. Tetapi ini untuk para penilai ya itu harus seperti ini ya. Jadi mulai yang merah dulu, evaluasi kompetensi dosen, karya ilmiah, kesesuaian lingkup begitu, kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik ya, dupaknya harus dicek dulu. Jadi standarnya itu apa toh? Kalau standar itu dilanggar kan menjadi tidak wajar ya, artinya tidak berintegritas gitu ya. Sehingga penilai itu kompeten, terampil, melacak, mengevaluasi jurnal, mengevaluasi kesesuaian jurnal dengan kriteria PUPAK, ya, mengevaluasi kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan subjek, ya, lingkup karya ilmiah yang diajukan, ya, kemudian penugasannya, nah, kemudian mengevaluasi proses yang berintegritas dari penulis, ya. Ini tadi yang banyak kita bicarakan, ya, plagiasi, fabrikasi dan seterusnya. Ini mengevaluasi proses penerbitan yang berintegritas dari penulis, ya. Nah, kemudian cara mengevaluasinya, ya. Di sini, ya, kompetensi dosen dapat dilihat dari pendidikan tertinggi penusul. Jadi kalau kompetennya dia apa toh? Loh, dia dulu apa sih sekolahnya? Yang paling tinggi apa sih, gitu ya? Ya, gitu ya. Nah, memang kadang-kadang ada yang bidang sangat keras, kemudian di atasnya itu mengambil bidang yang tanda petik berbeda, tetapi itu lebih banyak chance untuk selesainya. Nah, terus nanti mau mencocokkan balik lagi ke bawah kan nggak bisa, karena kompetensinya tergambarkan pada yang bagian atas tadi. Ya, di situ. Nah, kesesuaian lingkup subjek area jurnal dengan karya ilmiah ini mudah, ini tinggal dicek aja, masuk ke webnya jurnal tadi, udah kelihatan lingkupnya apa, cocok enggak dengan karya ilmiahnya tadi. Ya, kemudian pelanggaran kode etik silahkan tadi yang terkait dengan yang hijau, ya, nomor yang hijau itu dianalisis pada jurnal tersebut, dan kalau kriteria jurnal sendiri itu di PUPAK ada, nanti saya tunjukkan. Ya. Joko, Nah ini Sewu mengingatkan, Prof. Kita bisa berakhir di jam 11, Prof, karena seharusnya di 10.45. Bisa, Mbak. Bisa. Matur nuwun. Ya, kemudian
ini kalau karya ilmiah yang untuk syarat khusus, ya, ini kriterianya ini, oke ya. Nanti kalau panjenengan bisa lihat di POPAK, begitu. Kemudian jurnal nasional, ini kriterianya. Jadi kalau tidak memenuhi A sampai J ini, ya artinya ya diragukanlah jurnal itu. Kemudian ini nasional terakreditasi, ya. Ini untuk nilainya, begitu. Kemudian kalau jurnal nasional terakreditasi, ini juga nilainya, ya. Oke. Nah, ini apa yang harus dilampirkan, begitu. Kemudian ini proceeding, begitu ya, dan angka kreditnya berapa. Nah, ini kalau melihat jurnal yang nasional terakreditasi ada di mana, alamatnya di sini. Ini internasional. Jadi internasional kalau tidak memenuhi ini, meskipun itu terindeks, itu tidak bisa untuk syarat khusus. Gampang, tinggal dilihat aja. Ini sesuai tidak, ya. A sampai dengan K ini. Oke. Nah, kemudian tadi di JIB sendiri ada syarat untuk SJR maupun impact faktornya. Ya, kalau SJR 0,1, impact faktornya 0,05. Ya. Jadi kalau meskipun ada di sana, tapi belum sampai kepada SJR sekian, itu tidak bisa untuk syarat khusus. Oke. Nah, jadi A sampai K tadi sebagai indikator bahwasanya publishernya kredibel. Gitu. Ya, sehingga dan nanti angka kreditnya ini kan dihitungnya maksimum. Ya, tetapi tentunya masa kok Q1 sama dengan Q4 pasti enggak lah. Ya. Gitu. Oke. Ini internasional bereputasi tadi, ya, kemudian terindeks di yang lainnya, gitu. Nah, ini contoh saja, ya, Scopus tuh kayak gini. Ini Simago, ya, ini Web of Science, ya. Oke. Nah, ini kalau untuk mencek yang jurnal dalam tanda petik abal-abal itu loh, ya. Ada Predator, ya. Ya. Kemudian ada juga jurnal yang bajakan, biasanya namanya mirip-mirip gitu. Ya, tetapi itu yang berbeda itu sebetulnya. Ya, nah ini Innovation and Creativity Engine ini sudah ini termasuk yang di cancel tadi loh. Itu sudah dari awalnya memang aneh-aneh begitu, kemudian akhirnya di cancel. Nah, ini yang terakhir saya kira, jadi ini yang harus klop ini, penugasan, kompetensinya, artinya pendidikan terakhirnya itu atau pendidikan tertinggi sebetulnya, kemudian dengan karya ilmiah. Saya kira itu Bu Indah, mudah-mudahan saya menepati tadi janjinya selesai sebelum jam 11. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Joko. Ini masih ada 3 menit ke jam 11. Kita ambil 2 penanya saja, Njik, supaya waktunya cepat begitu. Bagi Ibu Bapak yang telah menuliskan pertanyaan di kolom chat, ada sebagian yang sudah kami jawab, tapi ada masih beberapa yang belum terjawab. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Nanti di sesi yang terakhir mungkin bisa dikejarkan untuk bisa ditanyakan atau dijawab di dalam sesi yang terakhir. Nanti akan dipandu Prof. Lugi, moderatornya. Untuk itu 2 penanya yang sudah mendapatkan akses, silahkan langsung bertanya dan nanti akan dijawab secara cepat oleh Prof. Joko. UNP, Prof. Lutfi, apakah jadi ingin menanyakan?
bisa diberikan akses. Ya, terima kasih Silakan. Ibu. Ya. Saya sudah dapat akses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Lufri dari UNP, Ibu Indah. Siap. Pertanyaan saya langsung saja. Setelah kita lacak di Sinta Persi 3, ada artikel terindeks Q2, tetapi di Sinta berubah menjadi Q1. Apakah memang itu evaluasi dari Sinta Persi 3 atau memang kesalahan? Dan juga terjadi sebaliknya dari Q1 menjadi Q2 di Persi 3. Nah, jadi yang mana mempedomani? Apakah itu kesalahan atau memang karena evaluasi artikelnya baik sehingga dia berubah menjadi akreditasinya tinggi atau rendah turun? Nah, itu juga terjadi, mungkin juga terjadi di Sinta 1 sampai Sinta 6, Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan sering muncul juga adalah apakah kita menilai maksimum? Misalnya kalau Sinta 1 misalnya kan kita nilainya 25. Sinta 2 misalnya Sinta 1, Sinta 2 25, Sinta 3 20 misalnya. Apakah kita menilai maksimum atau ada kemungkinan dari 25 jadi 20 atau dari 20 jadi 15? Atau memang kita tidak boleh mengurangi nilai itu? Nilai maksimum itu adalah hak dari penulis itu karena sudah ada di Sinta Persi 3. Nah, itu Bapak dan Ibu. Terima kasih Prof. Lutfi. Ya. Jadi langsung bisa kami jawab ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Mas Firman, mohon untuk bisa disiapkan kenapa jawaban yang untuk tadi di Sinta harusnya Q2, kemudian bergeser menjadi Q1 atau sebaliknya. Mas Firman, untuk masalah yang Sinta bisa dibantu untuk dijawab. Sementara saya izinkan saya menjawab cepat ya Prof. Joko ya, supaya Prof. Joko juga istirahat. Jadi tadi berapa angka kredit, maka itu penilai berhak untuk mendapatkan memberikan penilaian sesuai dengan asesmen berdasarkan expert judgment begitu. Jadi nilai maksimum memang iya sebagai panduan, tapi berapa nilai yang sesuai expert judgment dari penilai. Karena penilai sudah tersertifikasi secara nasional, maka kita asumsikan bahwa putusannya atau expert judgment-nya itu adalah sudah yang terbaik, begitu Prof. Lutfi. Ya, untuk yang Sinta bergeser Q1 menjadi Q2 dan seterusnya sebaliknya, Mas Firman apakah bisa menjawab? Kalau belum bisa dijawab di sesi ini, nanti pada saat sesinya Prof. Luki, mohon titip nanti untuk bisa dijawabkan ya Prof. Luki, karena yang tahu tentang IT ini Mas Firman mungkin lebih mengetahui dari kita karena itu adalah di teknis begitu. Betul. Ya, nanti akan Mas Firman akan menjawab di sesi kedua. Prof. Luki, ya. Namun memang mungkin itu terkait dengan masa publikasi Prof. Indah. Jadi jangan lihat masa publikasi terakhir, tapi lihatlah masa terbit atau publikasi yang diusulkan, karil yang diusulkan. Sepertinya sesuai dengan terbitnya Prof. Indah. Nanti mungkin bisa diminta untuk menunjukkan demo kalau ada waktu Prof. Luki, supaya pergeseran versi Q2, Q1 itu tadi nanti bisa agak jelas bagi Ibu Bapak semuanya, terutama di sini kan ada hadir para eksekutif di perguruan tinggi masing-masing dan juga operator, sehingga nanti bisa memberikan fasilitasi yang nyaman bagi pengusul. Terima kasih. Satu lagi yang dari Andalas tadi sempat menuliskan di chat, tapi silahkan bisa secara cepat ya, dari Andalas bisa diberikan akses. Bisa Pak? Halo? Ya, silakan. Selamat siang, Bu. Padat ya, singkat padat, monggo. Gimana tata cara panduan pengisian format kebutuhan fungsional tadi, Bu?
Oke, baik, terima kasih. Mohon Prof. Joko singkat padat untuk pengisian itu. Dipersilakan Prof. Joko. Oke, baik, terima kasih. Jadi begini Pak. Jadi Pak siapa tadi? Yudi, saya Yudi Pak. Pak Yudi ya. Maaf. Jadi mengisinya itu memang Bapak merencanakan pengembangannya. Bapak misalnya bidangnya apa? Saya kan ini operator Pak, ini saya mau nanya kan. Jadi kan di sini misal yang bisa jawab itu adalah orang yang akan mengembangkan bidangnya. Misalnya ini ada kimia Pak. Oke, kimia. Gampang itu. Kimia. Bidang ilmu kimia. Itu kan ada lektor dan ada kan kolom lektor kepala. Sekarang enggak jangan gitu. Enggak mudeng nanti sampean kalau cuma benar-benar memposisikan sebagai operator. Ya, jadi yang harus ngisi itu bukan panjenengan, memang orang yang mempunyai keahlian itu. Oke, kimia. Ke depan itu yang akan dikembangkan oleh kimia itu yang mana ilmunya? Kimia itu ada kimia anorganik, ada kimia organik. Tuh Leo ceritanya. Makanya ahli kimia nanti ngobrol sama saya, oke? Nah, katakanlah. Jadi panduannya itu yang ditanyakan sama apa Pak? Sama fakultas kan? Gimana cara panduan pengisiannya itu? Loh, sekarang dari Bapak ada yang dari fakultas enggak? Ngomong sama saya aja. Oh, enggak. Saya enggak ada, kayak kami dari admin aja Pak. Contoh untuk saya saja Prof. Joko yang sekarang contohnya Mbak Indah. Indah. Alam dan lingkungan. Nah, Mbak Indah ini kan saya tanya, Mbak Indah, panjenengan itu apa? Oh, saya ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Oke, setidaknya nanti panjenengan pasti akan bergelut kepada masalah ekonomi yang terkait dengan sumber daya, yang terkait dengan lingkungan. Oke? Nah, itu masing-masing ada profesornya nanti. Yang sumber daya dan lingkungan tadi. Yang sumber daya itu nanti juga ada yang sumber daya hayati, ada yang non hayati. Ada lagi di situ profesor yang lain. Nah, lingkungan sendiri mau lingkungan yang mana? Lingkungan perkotaan bisa, lingkungan pedesaan bisa, atau ada lingkungan yang lain, monggo diisi, dan seterusnya. Nah, yang lebih tahu siapa? Ya Bu Indah, gitu loh. Saya nggak bisa ngisikan gitu. Ya, oleh karena itu, ya undangan kita itu tidak ditujukan kepada, malah saya pengennya tadinya kalau bisa rektornya juga datang di sini, jadi dia mempunyai perspektif perguruan tinggi saya ini mau saya bawa kemana toh kan gitu loh. Sehingga kita memerlukan panglima-panglima perang yang isinya ini itulah tabel itu. Gitu Mas Yudi. Mas Yudi, ya. Mudah-mudahan nangkep Mas Yudi ya. Mungkin begini Mas Yudi, jadi nanti pengisian itu adalah berdasarkan dari dosen itu kan di bawah prodi, di bawah fakultas, maka itu menyusun berapa kebutuhan profesor dengan pengembangan bidang ilmu seperti saya tadi, ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Maka di ekonomi apa? Di situ tadi ada Prof. Joko menjelaskan ekonomi yang ekonomi misalnya mikro, makro dan seterusnya. Kemudian lingkungan, perkotaan, pedesaan. Nah, setelah itu kan yang tahu adalah di prodi. Kemudian naik di fakultas. Setelah di fakultas maka disinkronkan ke universitas melalui mungkin WR1 atau WR2. Nah, kemudian keluarlah daftar. Kalau penjelasan Prof. Joko kemarin itu keluarlah daftar untuk semacam renstra selama 5 tahun. Maka perlu ada berapa profesor sih selama 5 tahun begitu. Nah, untuk misalnya bidang ilmu kimia, maka itu misalkan di renstranya itu keluar katakanlah perlu 20 profesor. Nah, sekarang sudah punya berapa? Masih 5. Wah, masih berarti banyak kuota yang tersedia. Begitu gambaran kasarnya. Oke, Ibu Bapak, karena waktunya berlari dan mohon maaf yang belum bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Nanti di akhir sesi Prof. Luki akan menjadi moderator. Mohon nanti untuk bisa direkonsiliasi dimasukkan ke dalam sesinya ya Prof. Luki ya. Kita cari dan nanti kalau diperlukan ada pendalaman untuk sosialisasi lebih lanjut secara klaster bertahap berperingkat,
maka nanti akan kita usulkan supaya ada penjelasan lanjutan. Ini adalah launching yang pertama, termasuk di dalam penyamaan persepsi penilainya yang kemarin dilakukan, dan sekarang ini adalah untuk pihak eksekutif serta operator yang mengunggah berkas. Demikian kurang lebihnya dalam saya memandu, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan insya Allah untuk kebaikan bersama marilah kita lakukan sesuatu untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.